Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Pemirsa sekalian dimanapun berada, khususnya mahasiswa kelas saya di program studi manajemen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang sedang menempuh mata kuliah akuntansi bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video learning untuk materi akuntansi perusahaan dagang tentang penyesuaian dan kertas kerja untuk metode periodik atau metode fisik. Untuk metode perpetual sudah kita sampaikan pada video learning sebelumnya. Kita mulai dari informasi penyesuaian yang pertama. Tapi sebelumnya mari kita lihat dulu daftar saldo yang sudah kita susun dari pertemuan atau video learning sebelumnya. Saudara, kita akan lihat di sini untuk akun barang dagangan berdasarkan informasi di daftar saldo dari hasil pencatatan penjurnalan didapatkan saldo barang dagangan 130.000 menurut metode periodik. Di debit ya. Kemudian di sini kita lihat ada akun pembelian. Di debit 38.000. Lalu ada akun potongan pembelian di kredit 400.000. Kemudian ada akun retur pembelian di kredit 6.000. Lalu ada akun beban angkut pembelian di debit 1.000. Ya. Nah, di sini juga ada akun beban pokok penjualan, ya. Tapi 0 saldonya, tidak ada saldo. Nah, saudara, kalau di sini ada akun barang dagangan yang bersaldo 130.000, ini adalah barang dagangan awal, ya. Ini namanya barang dagangan awal yang menurut catatan. Nah, ya. Kemudian berdasarkan informasi penyesuaian ketika dilakukan perhitungan persediaan fisik di gudang, diperoleh informasi bahwa barang dagangan di gudang yang sesungguhnya jumlahnya adalah 132.000. Nah, 132.000 itu akan kita namakan barang dagangan akhir. Ya. Nah, berdasarkan informasi dari akun-akun yang tadi sudah saya beri tanda di sini, maka kita dapat melakukan pencatatan atau penjurnalan penyesuaian untuk metode periodik. Saudara, dengan metode periodik, maka jurnal yang akan kita buat adalah di sini kita debit barang dagangan akhir. Ya, ini adalah hasil atau informasi dari perhitungan fisik 132.000. Jadi barang dagangan akhir ini kita debit 132.000. Kemudian potongan pembelian yang di informasi daftar saldo ada di kredit, ini kita debit, ya. Kemudian retur pembelian yang di informasi di daftar saldo ada 6.000 di kredit, maka ketika kita membuat penyesuaian itu akan kita debit. Kemudian barang dagangan awal yang ada di daftar saldo ini, kan ini posisinya di debit ya. Nah, ketika kita buat jurnal penyesuaian, maka dia di kredit. Kemudian ada pembelian 38.000. Nah, ini kan debit ya. Nah, maka ketika kita buat penyesuaian akan di kredit. Lalu beban angkut pembelian. Nah, di sini beban angkut pembelian ada 1.000 kan di debit.
maka ketika kita buat penyesuaian akan dikredit. Ya. Nah, saudara sekalian, kita sudah mencatat barang dagangan akhir, potongan pembelian, retur pembelian, barang dagangan awal, pembelian, dan beban angkut pembelian. Nah, kemudian ini dijumlahkan. Ya, ini dijumlahkan. Nah, di sini. Kalau kita jumlahkan, ini 169.000. Ya kan? 169.000. Kemudian yang di sini juga silahkan dihitung. Nah, di sini jumlahnya dihitung. Ada berapa? Ada 138.400. Ya kan? Ada 138.400. Kemudian kurangkan antara sisi kredit dengan jumlah sisi debit ini. Nah, selisihnya adalah beban pokok penjualan. Ya. Nah, jadi caranya seperti itu. Hitung dulu sisi kreditnya, hitung sisi debitnya, kita akan mencari akun beban pokok penjualan. Ya, diperolehlah 30.600. Ya, semoga saudara bisa memahaminya. Jadi untuk penyesuaian persediaan, maaf ya, ini metode periodik ya, metode periodik. Nah, ini adalah metode periodik. Maka saudara fokus kepada akun-akun ini tadi yang sudah saya beri tanda. Selanjutnya saudara, untuk penyesuaian beban sewa kantor, itu tidak ada perbedaan antara metode perpetual dengan metode periodik. Jadi jurnalnya sama ya, tidak perlu saya jelaskan lagi. Jadi yang berbeda antara metode periodik dengan perpetual adalah tadi untuk menyesuaikan persediaan barang dagangan. Nah, saudara, untuk akun penyesuaian ini juga tidak ada perbedaan antara metode periodik maupun metode perpetual, yaitu dalam hal mencatat informasi penyusutan mesin, ya, Rp4.000. Jadi jurnalnya sama antara metode periodik dengan metode perpetual, ya, yaitu debit beban penyusutan mesin dan kreditnya akumulasi penyusutan mesin. Nah, berdasarkan ya jurnal penyesuaian tadi, maka kita dapat susun kertas kerja. Ya, nah di sini Anda tuliskan debit kreditnya, debit kredit ya. Jadi kolom sebelum penyesuaian, kemudian kolom penyesuaian, kolom setelah penyesuaian. Kemudian di sini ada posisi keuangan, debit kredit, laba rugi juga debit kredit. Nah, saudara, untuk kolom ini yang sebelum penyesuaian tentunya berdasarkan daftar saldo ya, daftar saldo yang sudah disusun sebelumnya. Nah, kemudian untuk kolom penyesuaian ini ya saudara tinggal pindahkan ya data angka yang ada di dalam jurnal penyesuaian yang sudah kita buat tadi. Nah, misalnya di sini ada barang dagangan ya. Kalau tadi kita buat ada barang dagangan awal, barang dagangan akhir, itu cuma untuk menunjukkan saja angkanya diambil dari mana. Tapi sebetulnya nama akunnya itu barang dagangan saja ya. Nah, supaya nanti saudara tidak terbalik ya dalam memosisikan angkanya, maka tadi kita beri tambahan kata awal dan akhir. Nah, tadi diketahui bahwa ketika kita menjurnal di sini yang
awal kan ada 130.000, kemudian yang akhir ada 132.000. Nah, di sini. Jadi untuk barang dagangan ini baik kolom debit maupun kolom kredit kan ada isinya ya. Kemudian tadi uang muka sewa kantor juga ada di kredit 2.000, lalu akumulasi penyusutan mesin ada di kredit 4.000. Kemudian pembelian tadi ada di kredit 4.000, kemudian potongan pembelian ada di debit ya. Ini tinggal Anda masukkan saja angkanya sesuai dengan akun yang tadi terlibat ya, terlibat ketika kita melakukan penyesuaian. Nah, tinggal saudara pindahkan saja sesuai dengan nama akunnya. Itulah sebabnya ketika mencatat jurnal itu nama akunnya harus sesuai dengan yang ada di sini ya, sehingga nanti ketika saudara memindahkan datanya itu tidak keliru ya posisinya. Nah, kalau sudah memasukkan data di kolom penyesuaian, tentunya saudara selanjutnya mengisi data untuk kolom setelah penyesuaian. Ya, kas di sini kan ada 100.390 tidak berubah, tetap di debit, ya kan? Nah, sekarang barang dagangan. Barang dagangan di saldo sebelum penyesuaian ada 130.000 debit. Kemudian di sini ada 130.000 kredit. Ya kan? 0 jadinya. Nah, sehingga kalau ada debit 132.000 berarti 132.000 ini yang akan kita cantumkan di sini di debit. Ya kan? Jadi 130.000 min 130.000 plus 132.000. Nah, dapatnya 132.000 sebagai saldo akhir ya, sebagai saldo akhir atau persediaan fisik yang ada di gudang. Nah, kemudian piutang dagang tidak ada perubahan kan? Tetap 28.000 di debit, kita letakkan di sini. Nah, kemudian untuk uang muka kantor, uang muka sewa kantor sama dengan metode perpetual yaitu bersaldo 12.800. Lalu mesin tidak berubah ya, tetap di debit 240.000. Kemudian akumulasi penyusutan mesin. Nah, di sini ada kredit 33.000, di kredit lagi 4.000, berarti dijumlahkan dan letaknya di kredit 37.000. Utang dagang ada 20.000, tidak ada perubahan, tetap di kredit 20.000. Utang gaji ada 16.000, tidak berubah, tetap 16.000 di kredit. Modal saham tetap di kredit, tidak berubah posisinya, tetap kita pindahkan di sisi kredit. Laba ditahan tidak ada. Kemudian setoran ada di kredit 64.000, kita pindahkan dengan posisi yang sama ya, 64.000. Kemudian di sini ada prive ya. Nah, ada prive di debit 20.000, kita pindahkan dengan posisi yang sama. Kemudian ada pembelian 38.000, tetap di pembelian di sini ada 38.000, betul ya. Di sini ada 38.000 harusnya ya. Nah, di sini ada 38.000 di debit, kemudian di kredit 38.000, maaf ya. Berarti menjadi 0. Nah, ya kan? Jadi ada 38.000 di debit, lalu di kredit 38.000 menjadi 0. Kemudian potongan pembelian ada di kredit. Nah, ada di kredit 400.000, kemudian di debit 400.000, 0. Nah, ya kan? Jadi setelah disesuaikan dia 0. Lalu retur pembelian yang tadinya ada di kredit, kemudian ketika kita menyesuaikan dia di debit, berarti juga menjadi 0. Nah, di sini. Lalu beban angkut pembelian.
Nah, tadi ada 1000, kemudian di jurnal penyesuaian kita kredit, juga bersaldo 0. Nah, ya. Kemudian untuk penjualan, nah di sini ada kredit 62.000, kita pindahkan dengan angka yang sama 62.000. Kemudian potongan penjualan, nah ini tinggal kita pindahkan saja, posisinya 1710, kita pindahkan 1710. Retur penjualan ada 5.000 ya kan, kita pindahkan di sini juga 5.000. Kemudian beban pokok penjualan. Nah, ini ada di kolom penyesuaian, tidak ada di kolom sini kan, tidak ada. Jadi 36.600 kita pindahkan juga di debit. Kemudian beban sewa kantor, di sini ada 4.000 debit, di debit lagi 2.200, dijumlahkan ada 6.200. Kemudian beban penyusutan mesin, di sini ada 8.000 ditambah dengan 4.000, kita jumlahkan 12.000 di debit, karena kan posisinya sama-sama debit ya. Lalu beban angkut penjualan, di sini ada debit 2.300, kita pindahkan juga 2.300. Jangan lupa ya, ini dijumlahkan. Nah, Anda jumlahkan, ini juga dijumlahkan ya. Saudara, kalau jumlahnya sama belum tentu benar, tapi kalau jumlahnya tidak sama udah pasti salah ya. Jadi silakan Anda hitung dulu. Paling tidak kalau angkanya itu sudah sama, sudah lumayan aman ya. Tapi kalau dia tidak sama atau tidak seimbang, tidak balance, berarti pasti salah. Pasti ada yang keliru ya. Nah, tugas kita selanjutnya adalah memilah-milah mana yang masuk ke dalam posisi keuangan dan yang masuk ke dalam laba rugi. Ya. Nah, di sini tentunya untuk kas menjadi bagian dari laporan posisi keuangan, barang dagangan bagian dari posisi keuangan, kemudian piutang dagang bagian dari posisi keuangan, lalu uang muka sewa kantor bagian dari posisi keuangan, mesin bagian dari posisi keuangan, semuanya di debit. Lalu akumulasi penyusutan mesin masuk dalam laporan posisi keuangan bagian kredit karena dia adalah akun kontra yang menjadi pengurang dari harga perolehan mesin ya. Kemudian utang dagang bagian dari laporan posisi keuangan yang ada di kredit, liabilitas ya. Kemudian ada lagi utang gaji, juga laporan posisi keuangan kredit, modal saham laporan posisi keuangan kredit ya. Nah, kemudian laba ditahan, di sini laporan posisi keuangan kredit. Untuk prive, seperti yang sudah pernah saya sampaikan juga di kertas kerja metode perpetual, jadi prive kita masukkan dalam laporan posisi keuangan, tapi sebetulnya nanti dia menjadi bagian dari laporan perubahan modal, ya. Tapi kan laporan perubahan modal nanti juga akan memengaruhi laporan posisi keuangan. Nah, kemudian kita jumlahkan di sini antara sisi debit sama sisi kredit. Ketika sisi debitnya itu lebih tinggi dari sisi kredit, maka akan ada selisih. Nah, selisihnya di sini adalah 4.190 ya, 4.190 yang nantinya harusnya sama dengan saldo yang ada di dalam laporan laba rugi. Nah, di sini kita lihat di dalam laporan laba rugi yang masuk adalah akun penjualan 62.000. Kemudian di sini adalah akun beban-beban ya. Nah, termasuk di sini ada potongan penjualan, kemudian retur penjualan, beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan itu bahasa lainnya harga pokok penjualan ya. Kalau saudara pernah dengar. Kemudian di sini ada beban sewa kantor, beban penyusutan mesin, beban angkut penjualan. Nah, dijumlahkan antara sisi debit dan sisi kreditnya, ya kan? Kemudian di sini nanti akan ada selisih. Nah, selisihnya ini harusnya adanya di sini. Ya. Nah, ada selisih di sini. Jadi ada laba 4.190 ya. Di sini kita lihat nilai penjualan lebih besar daripada nilai
beban-beban ya, sehingga di sini ada laba ya, harusnya dia di sini. Nah, angkanya sama persis dengan angka yang ada di sini ya. Saudara, demikian yang dapat saya sampaikan. Pada pertemuan berikutnya kita akan menyusun laporan keuangan. Ya, saudara kerjakan tugas-tugas, baca buku, tetap sehat, tetap semangat, selalu berdoa, jangan lupa ibadah, sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.